Buku karya Bapak, kisah penurunan demam. Jilid pertama, cerita Pabel hikmah. Jadi ada Pabel yang berhikmah ya. Jodohnya kancil jujur dan kodok bawel. Perhatian. Hari yang cerah di sebuah hutan biru. Hiduplah sebuah kerajaan hewan yang aman dan tentram. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seekor harimau yang bijaksana. Setiap pagi hari, seperti biasa, terdapat jamuan makan bagi sang raja harimau. Kita tahu sendiri, sebijaksananya, sebaik-baiknya harimau, tetap saja dia seekor harimau yang buas. Makanannya daging hewan. Harimau itu kita tahu masuk pada jenis karnivora. Pasti makan hewan yang dianggap lemah olehnya. Pagi itu sang gajah, sang perdana menteri menyediakan pilihan makanan. Pilihan makanan yang disediakan ada kelinci, kancil, dan kodok. Para calon santapan pagi itu mulai gelisah. Kelinci, kancil, dan kodok merasa tidak bersalah sampai mereka akan dijadikan santapan sang raja pagi. Sang kodok terkenal cerdik, bawel, namun kurang jujur. Kelinci yang polos dan kancil yang cerdik, mereka rakyat biasa yang tidak banyak ulah di hutan itu. Tiba-tiba harimau sang raja hutan itu berkata pada ketiga calon santapan pagi yang malang itu. Hai kelinci, kancil, dan kodok, siapa yang akan kumakan terlebih dahulu? Sang kodok yang pintar berbicara atau malah cenderung bawel itu langsung menjawab. Jangan, aku yang mulia. Itu si kelinci saja dulu. Dagingnya lembut, gurih, dan pasti enak daripada daging kami. Sang kelinci makin ketakutan, namun dia pasrah. Dia hanya bisa berkata, apa? Aku duluan? Tidak. Namun apa daya, akhirnya sang kelinci pun dimakanlah oleh sang harimau. Sang harimau kembali bertanya setelah habis makanannya. Siapa lagi yang akan ku makan setelah kelinci? Sang kodok pun bicara lagi. Udah bawel si kodok namanya. Jangan aku yang mulia, sang raja hutan. Si kelinci si kancil saja, Baginda. Jangan makan aku. Namun saat giliran sang kancil akan dimakan, tiba-tiba si kancil kentut. Dengan kerasnya, bahkan baunya membuat seisi istana merasa bau dan mual. Waduh, bual dong mulia. Waduh, bau banget. Si kancil pun bicara dengan jujur. Wahai yang mulia, rajaku, silakan makan saya. Tapi saya sedang sakit perut. Sudah sepekan saya diare. Penyakit di perutku bisa menular jika Baginda makan saya. Sang raja pun menyuruh sang perdana menteri gajah untuk mengusir si kancil. Akhirnya sang kodoklah yang dimakan sang raja. Selamatlah si kancil karena kejujuran dan sakit perutnya. Ya, ada kata hikmahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar jujur memperoleh manfaat dari kebenarannya, kejujurannya, maka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran surat Al-Maidah ayat 5 ayat 9 Al-Maidah surat kelima ayat 100. Nah, itu ceritanya. Hikmahnya apa coba? Jangan berbohong. Satu, harus jadi orang yang keduanya, jangan bawel. Boleh bercerita, tapi jangan ngomong terus. Harus pada waktunya. Aduh, kedua, tutup ya kalau gua. Ya, jadi orang harus jujur dan jangan berbicaralah yang benar, dan jujur, jangan banyak ngomong yang asal. Akhirnya jadi celaka ya. Siapa yang celaka tadi? Siapa tokoh utamanya? Siapa antagonis? Harimau dan kodok ya. Karena jahat dia ngomongin terus, akhirnya kelinci yang nggak salah dimakan juga ya. Kodok. Protagonisnya siapa? Kancil ya. Kalau tokoh ketiganya, Kodok. protagonisnya kelinci dan gajah ya. Nah itu dia ya. Anak-anak nanti belajar pakai ayat. Contohnya kita apa tadi? Judul yang saya baca yaitu tadi Kancil, Jujur, dan Kodok Bawel. Saya baca misalnya ya dari bukunya Pak Rian, judulnya Kisah Penurun Demam. Saya suka cerita itu karena banyak hikmahnya. Isinya ceritakan kamu dengan bahasa kamu sendiri, bukan lihat ke sini. Ya, ke buku-buku kamu. Ceritakan sendiri. Jadi katakanlah, oh saya baca buku ini ada si Kancil yang terselamatkan karena sakit perutnya dan jujur. Awalnya mau dimakan oleh raja, tapi dia sakit. Yang pertama dimakan adalah si kodok, si kelinci. Karena ulah si kodok. Kamu ceritain sendiri. Ya, kamu ceritakan sendiri. Harus dengan baca kamu sendiri. Kemudian hikmah tadi silakan. Hikmah yang dapat yaitu ini ceritanya. Berarti? Jadi setelah bukti kamu membaca buku atau artikel yaitu review buku. Ya, nanti ada lombanya loh. Kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya di perpustakaan daerah di kabupaten ya atau di gerakan literasi nasional. Ya, itu ya. Cerita Kisah Penurun Demam karya Pak Rian Rio ya. Nanti ada lagi 2 cerita lagi. Dan apa punya buku-buku yang lain? Kita cerita ya. Terima kasih. Oh, ada yang nonton. Terima kasih yang nonton. Lanjut berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.